Oke. Eh, ini adalah model regresi linear berganda kalau secara umum ini ya. Dalam model regresi linear berganda, eh, model umum dari model linear itu adalah Y sama dengan ini vektor Y ya, yang merupakan vektor amatan, vektor respon yang merupakan fungsi dari di sini ada namanya matriks konstanta di sini dan ini adalah parameternya. Jadi yang mana matriks konstanta ini kolom-kolomnya adalah variabel-variabel yang mempengaruhi variabel Y atau variabel dependent Y ya. Independennya X. Jadi kolom-kolom dari matriks X ini. Kolom-kolom matriks X ini bersesuaian dengan vektor beta. Jadi banyaknya kolom dari X itu sama dengan banyaknya baris dari vektor beta. Dan ini vektor epsilon. Di mana modelnya diasumsikan bahwa vektor epsilon ini berdistribusi normal ya dengan ini vektor apa namanya parameternya dengan vektor rata-rata merupakan vektor 0 dan matriks varian kovariannya di sini diasumsikan sama dengan sigma kuadrat kali matriks identitas. Artinya masing-masing X adalah ubah-ubah yang saling bebas. Ya. Dalam model ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan estimasi. Ya, Yang pertama adalah mengestimasi berapa masing-masing parameter ini, nilainya berapa. Nah, yang kedua, mengestimasi berapa taksiran dari sigma kuadrat atau varian dari error ini. Ini errornya berdistribusi ya dengan matriks varian kovarian di sigma kuadrat kali epsilon, kali matriks identitas, artinya semua antar variabel memiliki varian error yang sama ya. Oke, karena model regresi linear berganda ini matriks X-nya ya memiliki kolom rank penuh ya. Jadi rank dari kolomnya penuh. Artinya kalau kolomnya itu ada P, maka ranknya adalah P. Tentunya banyak pengamatan atau banyak barisnya di sini N yang lebih besar daripada P. Ya. Nah, dengan demikian, dengan metode kemungkinan maksimum, kita dapatkan bahwa taksiran dari varian ini, ya, itu sama dengan 1 dibagi N min P. N adalah banyaknya baris atau banyak pengamatan, P adalah banyaknya kolom atau banyaknya parameter beta. Banyak kolom X sama ya, karena ini akan conformable perkaliannya kalau kolom X sama dengan baris beta. Oke, nah ini adalah kalau notasi aljabar biasa ini sigma dari YI kuadrat. Ini bentuk kuadratik ya, sigma YI kuadrat. Kemudian ini adalah ini nilainya skalar ya, nilainya skalar. Ini juga skalar kalau kita lihat bahwa ini N kali P, ini P kali 1, jadi N kali 1, ini 1 kali N ya. Karena Y-nya N kali 1, jadi ini taksirannya 1 kali N. Atau ini bisa dibalik, kalau mau dibalik jadi transposnya jadi beta topi transpos kali X transpos Y. Ya, sama saja. Oke. Nah, di mana taksiran dari beta sendiri, itu sama dengan ini. Ini semua rangkuman ya, ini semua rangkuman apa yang sudah dibicarakan dalam model linear. Jadi taksiran dari vektor betanya sama dengan X transpos X inverse kali X transpos Y. Sekali lagi, dalam model regresi linear X transpos X ini berpangkat penuh, yaitu berpangkat P. Ya. Oke, jadi ini ada inverse-nya atau invertible atau
bisa dikatakan X transpose X ini non singular ya. Nah, oke. Dari sini kita tahu kalau kita perhatikan modelnya bahwa Y sama dengan X beta plus epsilon, yang random itu ini. Yang random itu adalah epsilonnya berdistribusi ya. Karena epsilonnya berdistribusi memiliki distribusi ini, maka Y-nya juga mengikuti karena di sini konstanta semua ya. Jadi nilai harapan Y sama dengan nilai harapan ini semua ya. Nilai harapan ini semua karena nilai harapan ini karena ini konstanta, nilai harapan konstanta adalah konstanta ditambah vektor 0 ya, ini menghasilkan vektor X beta ya. Jadi dengan demikian kalau beta topi atau taksiran dari beta itu ini, maka nilai harapan beta topi atau nilai harapan taksiran beta ini sama dengan nilai harapan dari ini semua ya. Nah, karena nilai harapan Y tadi adalah X beta, maka nilai harapan beta topi sama dengan nilai harapan ini semua ya. Kita gantikan nilai harapan Y dengan X beta, X transpose X inverse dikalikan X transpose X adalah matriks identitas dikalikan beta, makanya nilainya sama dengan beta. Makanya dikatakan bahwa beta topi ini adalah penduga atau estimator yang tak bias. Tak bias karena nilai harapan dari estimatornya sama dengan yang diestimasi. Ya. Nah, sedangkan matriks varian kovarian ini matriks ya, karena ini dicetak tebal ini vektor ya. Jadi kovarian dari ini maksudnya kita kan karena komponen dari beta itu ada beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta P. Kalau beta I dengan beta I menghasilkan varian dan beta I dengan beta J menghasilkan kovarian. Oleh karenanya beta topi ini kita ganti beta topi rumusnya ini sama dengan kovarian beta topi sama dengan kovarian ini semua ya, varian ini semua. Nah, sekali lagi yang random itu Y-nya. Yang random Y-nya, maka kovarian kalau kita notasikan di depan Y itu sama adalah A gitu ya. Maka kovarian AY sama dengan A kovarian Y A aksen transpose-nya. Oleh karenanya, karena kovarian Y tidak lain adalah sigma kuadrat kali identitas ya, ini kovarian Y. Ya. Maka kovarian keseluruhan ini sama dengan ya sigma kuadrat ini konstanta ya, sesuatu yang ini sigma kuadrat ini kita keluarkan ya. Kemudian ini mestinya ada topinya ya, ini ada topinya ini karena sudah diketahui ini ya. Oke, jadi X transpose X inverse kali X transpose kali I kali X transpose inverse X transpose X inverse. Jadi matriks varian kovarian dari beta topi adalah ini. Sekali lagi ini mesti ada topinya ya topinya, taksirannya. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau kita ingin melakukan inference yang berkaitan dengan jadi kombinasi linear dari beta. Kombinasi linear dari beta. Ya, jadi beta itu kan ada beta ini, vektor beta ini ada beta 1, beta 2 sampai beta P, ya. Kalau kita mau kombinasi linearnya, taksiran kombinasi linearnya ya dihitung saja dengan menggunakan karena beta topi sama dengan ini ya dikalikan saja di depannya ada koefisien dari kombinasi linearnya. Misalnya di sini katakanlah betanya P-nya cuma 3, beta 1, beta 2, beta 3. Kita mau mencari taksiran kombinasi. Misalnya 2 beta 1 dikurang beta 2 ditambah 3 beta 3 misalnya. Nah ini jadi itu merupakan kombinasi linear. Nah kombinasi linear ini kalau kita mau mencari nilai harapannya ya tinggal dimasukkan nilai harapan ini karena ini konstanta ya. Karena ini koefisien dari kombinasi linear ini konstanta bukan variabel yang memiliki distribusi, maka tinggal dimasukkan di sini. Maka nilai harapannya sama dengan L aksen beta ya, nggak pakai topi.
yang pakai topi di sini karena ini taksirannya. Sedangkan matriks varing kovarian dari kombinasi linear ini adalah, nah ini ada kurangnya di sini kalau mau saya tambahin di sini, misalnya di sini harusnya ada L ya. Ini ada L-nya begini. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi gini. Nah, karena kita tahu matriks varing kovarian yang di sini tadi adalah sigma kuadrat, taksiran ini tadinya ya, yang di gambar pertama tadi, misalnya saya sekalian saya edit dulu ini. Oke. Nah, karena matriks varing kovarian beta topi adalah ini, maka matriks varing kovarian kombinasi linear dari beta topi adalah, nah ini ada pengalinya ya, pengalinya di sini L transpose, ini L transpose ya. Di sini dikalikan L. Ya. Jangan ada di sini, yang di sini saja ya. Jadi sigma topi kuadrat kali L transpose kali inverse dari X transpose E kali L. Nah ini. Jadi ini nanti yang digunakan untuk mencari matriks varing kovarian dari kombinasi linear ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah notasi kalau kita menggunakan operasi yang nanti kita sebut dengan metode akar ya, metode akar. Jadi kita susun yang pertama di sini adalah matriks X transpose X. Yang kedua ini X transpose Y ya. Yang ketiga di sini L. Kalau kita mau sekalian mencari kombinasi linear dari vektor beta ya. Nah, kalau kita kalikan dengan matriks, ini notasinya saja, kalau ini kita olah ya, ini notasinya sama nih. Jadi untuk menyingkat X transpose X itu S, X transpose Y itu S kecil, L itu adalah L juga ya. Nah, ini maksudnya ini adalah pengolahan dengan metode akar ya. Pengolahan dengan metode akar. Jadi kalau kita kalikan dengan matriks yang namanya inverse dari T transpose ya. Inverse dari T transpose ini kalau kita kalikan dengan S akan menghasilkan matriks T. Kalau kita kalikan dengan matriks atau vektor S kecil ini menghasilkan T kecil. Sedangkan kalau kita kalikan dengan L menghasilkan A di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat T kecil itu adalah inverse dari T transpose dikalikan S. Jadi inverse dari T transpose dikalikan S. Ini T kecil. T kecil transpose ya, T kecil transpose kali T kecil ya. Jadi transposnya ini S transpose inverse transpose dari inverse T transpose ini inverse T ya. Kemudian dikalikan ini ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa S ini adalah X transpose Y ya. Sehingga transpose dari S adalah Y transpose X ya. Nah, inverse dari T kali inverse dari transposnya itu adalah X transpose X inverse ya. Ini dalam metode akar ya. Dikalikan X transpose Y. Nah, kalau kita lihat ya, ini kita kalikan bahwa X ya. X transpose X inverse X transpose Y itu tidak lain adalah vektor beta topi ya. Ini beta topi dan ini adalah Y transpose X. Nah, kalau kita lihat Y transpose X ini berarti satu kali N, satu kali N, ini N kali P, ini P kali 1. Jadi ini skalar, ya, 1 kali 1. Nah, ini syarat. Jadi, beta topi transpose X transpose Y atau Y transpose X beta topi ini yang tidak lain ini adalah jumlah kuadrat model. Ini jumlah kuadrat model. Itu
bisa dicari dengan, kalau kita sudah melakukan pengolahan metode akar, cukup dengan mengalihkan T transpose T atau jumlah kuadrat ya sum square dari elemen masing-masing T ini. Oke. Demikian juga sigmatopi kuadrat, taksiran dari varian. Yang di halaman sebelumnya ini seper NP dikali Y transpose Y kali ini. Nah, karena nilai ini tadi bisa digantikan T transpose T, maka nilainya menjadi seper NP kali Y transpose Y kali dikurang T transpose T. Jadi seper NP kali Y transpose Y dikurang T transpose T. Ya. Ini. Kemudian A. Nah, A adalah inverse dari T transpose yang dikalikan dengan L. Ini A. Jadi A transpose kali A. Kalau kita masukkan ini transposnya, jadi L transpose kali transpose dari ini adalah inverse T kali inverse dari T transpose kali L. Nah, ini sekali lagi menghasilkan X transpose X inverse, ya. X transpose X inverse, ya. Nah, sehingga A transpose A itu adalah L kali X transpose X inverse kali L. Ya. Nah, kalau A transpose A transpose T atau T transpose A sama aja bolak-balik, ya. Ini kan menghasilkan dengan cara yang sama, ya. A-nya ini diganti dengan A, pengganti A, ya. Inverse dari T transpose L ini A, inverse dari T transpose kali S ini L, T kecil. Ini T kecil, ini A kecil. Jadi A kecil transpose S kecil, T kecil, ya. A transpose T kecil. Ya, kemudian ini kita elaborasi, ini jadi transposnya L transpose, transposnya ini T inverse, ya, kali S. Nah, ini menghasilkan inverse dari X transpose X, ya. Ini menghasilkan beta topi, ya, menghasilkan beta topi. Oke, nah sekarang kadang kita juga bisa selain membuat selang kepercayaan, ya, selain membuat selang kepercayaan untuk masing-masing beta itu atau kombinasi linear dari beta, kadang kita melakukan pengujian hipotesis yang berkaitan dengan kombinasi linear dari beta. Ya. Nah, sekali lagi kita susun X transpose X, X transpose Y, ini yang selalu berdekatan, ya. Kemudian ini adalah koefisien dari kombinasi linear yang ada pada hipotesis yang berkaitan dengan beta, ya, kombinasi linear dari parameter. Oke. Nah, X transpose X-nya diganti dengan X T transpose T, ya. Ini. Nah, jadi kalau diolah menjadi T, jadi X transpose YH ini diolah menjadi, ini maksudnya ini pengolahan dengan metode akar, ya, menghasilkan matriks T, di sini vektor T dan matriks G transpose. Ya, matriks G transpose. Oke. Nah, andaikan kita mau melakukan pengujian hipotesis, ya, ini pengujian hipotesis yang berkaitan dengan kombinasi linear dari beta. Misalkan kita menguji sekaligus H0-nya 2 beta 1 dikurang 3 beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 15. Yang kedua, beta 2 ditambah beta 3 tambah beta 4 sama dengan 7 misalnya. Itu kalau 2, kalau 3 bisa dan sebagainya. Ini H ini adalah matriks yang berisi koefisien dari kombinasi linear dari beta. Secara umum bisa Q kombinasi linear, ya. Jadi matriksnya Q kali P. H ini Q kali P, ya. Nah, ini Q kali 1 tentunya. Ini kan nilai-nilainya. Nah, caranya adalah jadi untuk menguji hipotesis ini kita perlu
menyusun seperti ini hasil dari di sini. Jadi hasil pengolahan H ini menghasilkan hasil pengolahan H ini dengan metode akar menghasilkan matriks G. Jadi kalau di sini H transpose ini menghasilkan G transpose. Nah, G transpose di sini depannya dikalikan G. Jadi transposnya ini. Jadi di sini G transpose. Jadi G adalah transpose dari sini. Kemudian di sebelahnya ini G kali T, ya G kali T dikurang H, H-nya ini, ya. Nah, oke. Atau ini sering disebut dengan T0 transpose T0, yang di sini GT dikurang H sama aja. Jadi hasil pengolahan GG transpose dengan GT dikurang H ini dengan metode akar akan menghasilkan T besar 0 dan T kecil 0, ya. Nah, dari T besar 0 dan T kecil 0 itu kita gunakan T kecil 0-nya untuk menghitung statistik uji, yaitu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tadi. Jadi hipotesis tadi digunakan misalnya kita peroleh T0-nya, di sini T0-nya diperoleh. Nah, di sini T0 transpose kali T0 berapa nilainya dikurangi. Nah, ini Y transpose Y dikurang T transpose T. T transpose T adalah jadi Y transpose Y ini jumlah kuadrat total tidak terkoreksi. T transpose T ini jumlah kuadrat model. Jadi total dikurangi model ini sama aja galat di sini, ya. Galat itu derajat bebasnya N min P. Derajat bebas galat itu N min P. Jadi ini sebetulnya statistik W ini adalah T0, T kecil 0, transpose T kecil 0, dibagi Q, yaitu banyaknya kombinasi linear yang ada dalam hipotesis, dibagi, ya jadi kalau ini jumlah kuadrat yang ada di hipotesis, dibagi derajat bebas hipotesis, ya, yang namanya kuadrat tengah hipotesis. Yang di sini jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat atau kuadrat tengah galat. Nah, distribusi dari W ini tentunya ini pembilangnya, ya, memiliki derajat bebas Q. Penyebutnya memiliki derajat bebas N min P. Jadi distribusi dari W ini adalah F dengan derajat bebas Q dan N min P. Alfanya berapa? Mau 5% pas 1%, ya. Nah, itu tayangan PowerPoint. Nah, sekarang tayangan Excel-nya. Jadi, andaikan begini. Andaikan kita diberikan informasi bahwa modelnya itu bunyinya begini. Ini maaf nih karena di Excel saya terlalu lama kalau mau membuat yang indeksnya ini sebagai subscript, ya, tapi dipahami. YI sama dengan beta 1 X1I tambah beta 2 X2I tambah beta 3 X3I tambah beta 4 X4I tambah epsilon I. I 1 sampai 36. Artinya banyaknya data, N kecilnya 36. Ingat bahwa di sini tidak ada intercept, tidak ada beta 0, ya. Tidak ada beta 0. Nggak masalah, ya. Jadi ini model regresi tanpa intercept, ya. Nah, yang jelas di sini ada 1 2 3 4, P-nya 4, ya. P-nya 4, N-nya 36, ya. Andaikan diketahui informasi bahwa Y transpose Y, ya, Y transpose Y, mungkin saya besar ini, Y-nya masih kecil, ini Y transpose Y, ya, Y transpose Y itu 581, atau sigma Y kuadrat, ini jumlah kuadrat tak terkoreksi, tidak dikoreksi, ya, 581, dan nggak perlu dikoreksi karena beta 0-nya juga nggak ada, ya. Oke. Informasi kedua, ini adalah matriks rancangan X transpose X, ya, X transpose X. Jadi ini adalah jumlah X kuadrat, jumlah X1 kuadrat, jumlah X2 kuadrat, jumlah X3 kuadrat, jumlah X4 kuadrat, ya.
Ini jumlah X1, X2, X1, X3, X1, X4, dan seterusnya. Yang jelas ini adalah matriks X transpos X. Ya. Sedangkan informasi berikutnya, ini adalah jumlah X1Y, jumlah X2Y, jumlah X3Y, jumlah X4Y. Jumlah Y nggak ada. Ya, jumlah Y tidak ada. Oke? Nah, berarti ini yang dimaksud dengan persamaan normal. Ya. X transpos X kali vektor beta sama dengan X transpos Y. Ya. Jadi ini persamaan normalnya. Jadi ini juga berarti bahwa 4 kali beta 1 ditambah 2 kali beta 2 ditambah 2 kali beta 3 ditambah 2 kali beta 4 sama dengan 14. Demikian juga di bawahnya sampai 2 kali beta 1 ditambah 3 kali beta 2 ditambah 4 kali beta 3 tambah 10 kali beta 4 sama dengan 19. Oke, tentukan penduga titik bagi beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Ya. Oke. Ini adalah model regresi. Model regresi X transpos X-nya berpangkat penuh. Ya. Kalau tidak yakin dia berpangkat penuh, kalau nggak yakin dia berpangkat penuh, cari determinannya. Ya. Misalnya di sini saya taruh M deter. Jadi determinan matriks ini adalah 16. Berarti dia punya inverse. Ya. Punya inverse ya. Inverse-nya kalau mau tahapan demi tahapan ya. Inverse-nya ini dicari. Inverse-nya yang mana ini? Ya. Saya taruh di sini. Ya. Oke. Ketikkan di sini. M inverse ya. M inverse. M inverse C5 sampai F8. Oke. Dapatkan inverse-nya ini. Ini adalah inverse X transpos X. Oke. Dan ini adalah X transpos Y tetap. Ya, X transpos Y. Oke, saya gedein Y-nya. Oke. Nah, dengan demikian, maka taksiran dari beta itu yang dinotasikan dengan beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 ini adalah ini. Ya. Jadi kalikan saja ini inverse-nya, inverse X transpos X ini dengan X transpos Y. Kalikan, ya. Oke. Ya. Nah, ini E12H15 itu ini. E12H15. J12J15 itu ini, ya. Oke. Jadi beta 1 topi 2, beta 2 topi 3, beta 3 topi min 1, beta 4 topi 1. Ini penduga titik. Penduga titik itu masing-masing itu ya. Beta 1 topi taksirannya ini beta 2, beta 3, beta 4 karena hanya punya satu nilai. Makanya dikatakan titik. Penduga titik. Kalau mau dalam bentuk interval ya tinggal berapa persen kita yakin. Ya. Oke? Baik. Atas dasar yang tadi, bagaimana penduga titik bagi sigma kuadrat? Sigma kuadrat definisinya itu adalah varian dari error, ya, varian dari error. Taksirannya ini taksiran varian error itu adalah dengan menggunakan kuadrat tengah galat. Ya. Kuadrat tengah galat adalah jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebasnya. Ya. Jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebasnya. Jadi kalau kita lihat, nah jumlah kuadrat galat adalah jumlah kuadrat model H3 YY tadi, ya, dikurangi jumlah kuadrat model. Jumlah kuadrat model, ya. Jumlah kuadrat model adalah jadi beta transpos kali X transpos Y atau Y transpos kali X kali beta, ya, salah satu. Nah ini transpos dari E17 ini beta transpos, ya, kali
J12 sampai J15. J12, J15 itu ini. Ya. Atau sum produk aja. Sum produk 2 kali, artinya begini. Jadi H3 yang nilainya 581 ini dikurangi dengan, nah ini, 2 kali 14, 3 kali 11, min 1 kali 11, 1 kali 19. Ya. Nilainya berapa? Itu jumlah kuadrat galat. Derajat inverse galat itu N dikurang P. 36 dikurang 4. Ya. Jadi nilainya 16. Jadi sigma kuadratnya nilainya 16. Ya. Memang sengaja dibuat bulat-bulat biar mudah. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari begini? Oke, ya. Katakanlah ini ya. Ini kombinasi linear nih. Ini maksudnya 2 beta 1, 2 beta 1 ditambah 1 beta 2 ditambah 3 beta 3 dikurang beta 4. Nilainya berapa? Ya kan gitu ya. Jadi gampang aja kalikan 2 kali 2 4 ditambah 1 kali 3 7 ditambah 3 kali min 1 7 kurang 3 4 ditambah min 1 kali 1 kurang 1 3 ya kan gitu kan. Nah, atau pakai ini ya. Pakai apa namanya? Sum produk. Ya. Oke. Sum produk. Sum produk mana? Ini kali ini. Atau dibalik ya. Ini kali ini. Oke. Nah, jadi nilainya itu tadi. Nilainya 3. Oke. Nah, sekarang. Nah, ini adalah apa namanya, untuk menghitung varian tadi, ini kalau kita lihat, oke, dari udah bingung tahapan berikutnya ini apa sih gitu ya, tahapan berikutnya ini apa. Nah, oke. Nah, transpos dari D28 sampai D31, transpos dari ini itu berarti kalau ini letaknya begini, transposnya ya 2 1 3 min 1 kali, nah kali kan. Ini M mul, ini kan L-nya, ini L-nya ya, L-nya. Ini E12 sampai di E12 mana? Nah ini E12 sampai H ini, kemudian dikalikan mana tadi? D28, D31, D28, D31. Nah ini ya, ini. Nah. Jadi ini L transpose kali, ini adalah L transpose kali X transpose X inverse kali L ini 9 ya, 9 nilainya. Nah, estimasi dari varian tadi ya, estimasi dari varian kombinasi linear ini ya, kalau kita balik tadi, jadi covar L transpose ya kan, dan seterusnya L transpose beta copy itu sama dengan yang tadi 9 kali 16, taksiran dari variannya tadi 16. Jadi 9 kali 16 itu 144. Ya. 144 ya. Oke. Nah, ini juga kalau misalnya bukan apa namanya 2 beta 1 ditambah 1 beta 2 tambah 3 beta 3 dikurang beta 4, tapi 2 beta 1, 2 beta 2, 1 beta 3 dijumlahin. Sama nilainya, ini 9, ya kan? Karena ini dikalikan dari ini. 2 kali ini 4, ditambah 6, 10, dikurang 1, 9, ditambah 0, tetap 9. Ya. Nah, demikian juga ini. L transpose itu ini. Ya. Kalikan inverse-nya ini, kalikan L ini. Kalikan ini. Ya. Sama dengan 4. 4 kali 16, 64. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat selang kepercayaan 95%, maka di sini kita cari tabel T 5%. Kenapa T 5%? Ya karena kita selangnya maunya 5%. Kalau T-nya 99 ya ganti ini 1 ya. Kalau mau selang kepercayaannya 99. Ini juga sama kan? Nah, oleh karenanya bahwa nilai 3 tadi itu karena ini penduga titik, kalau penduga intervalnya ya ini.
Jadi selang kepercayaan bagi 2 beta 1 ditambah 1 kali beta 2, ya, ditambah 3 kali beta 3 dikurang beta 4, itu kalau kita menggunakan 95%, ya nilainya ini di antara min 21 sampai 27. Jadi kita yakin 95% bahwa 2 beta 1 ditambah beta 2 tambah 3 beta 3 dikurang beta 4 itu letaknya di antara min 21,443 sampai 27,443. Ya. Jadi kalau gampang, kalau benar apa enggak ini jumlahin aja bagi 2. Kalau dijumlahin bagi 2 sama dengan 3, nah berarti ini benar. Kalau enggak ya salah, karena 3 ini letaknya di tengah-tengah persis. Jadi ini. Dan dengan cara yang sama ini tinggal dimasukkan, ya, rumusnya. Nah, kalau mau yang lain ya tinggal ganti aja sini. Oke, saya nggak mau 2, Pak. Oke, ganti aja 1 begini. Nah, kan berubah tuh, ya, berubah, ya. Nah, gitu. Jadi di sini dibuatnya secara umum. Kalaupun nilai koefisiennya ini dirubah, di sini juga dirubah, berubah sendiri dengan sendirinya. Oke, itu yang berkaitan dengan selang kepercayaan, ya. Jadi selang kepercayaan kombinasi linear dari masing-masing beta ini bisa dicari dengan cara yang teorinya ada di PowerPoint tadi dan teladannya ada di Excel ini, ya. Oke. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Nah, sekarang kalau nggak ada yang bertanya, nah ini begini nih. Sorry. Ya. Jadi secara umum caranya begini. Cara nyusunnya. Pada matriks X transpos X, yang disusun, yang ditulis ini matriks bagian atasnya saja. Ya, matriks bagian atasnya saja. Tadi kan begini nih, ya. Yang ditulis bagian atasnya saja. Yang kuning itu bagian atasnya. Kemudian yang vektor X transpos Y-nya tulis semua 14, 11, 11, 19. Oke? Makanya saya tulis nih, vektor X transpos Y. Ingat ya. Nah, yang kuning ini adalah matriks X transpos X atau sering disebut dengan S. S, ya. Sebelahnya X transpos Y, sebelahnya lagi identitas. Tergantung identitasnya. Ini karena 4 kali 4 ya, kita bikin identitasnya 4 kali 4. Ya, 4 kali 4 di sini. Sebelahnya lagi ini vektor atau matriks L. Kalau cuma satu ya satu kombinasi linear, kalau dua ya 2, 3 ya 3, berapapun bisa ini. Ya, ini yang tadi 2 kombinasi linear. Yang kuning ini sama sebetulnya kombinasi linear juga, tapi nanti ini untuk keperluannya untuk pengujian hipotesis. Ya, oke. Tahapan menyelesaikan dengan metode akar. Yang di sini ini adalah akar dari ini. Akar dari L5, ya. Oke. Di belakangnya adalah ya. Nilai di sini dibagi dengan nilai di sini, ya. Makanya di sini M5 dibagi $L, $9 dikunci. Ya, dikunci. Karena sudah dikunci, kopikan ke belakang sampai di sini, sama ya. Oke, kopikan ke belakang. Nah, setelah selesai habis, ya, pada baris berikutnya ini agak kolomnya bergeser satu. Ya, caranya adalah, ya, akar dari, kalau di sini yang dikurangi ini 2 dikurang 1 kali 1 atau 1 kuadrat, ya. Kemudian diakarkan. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini rumusnya seperti ini, ya. M6 dikurang M9 kali M9 atau M9 kuadrat. Oke. Jadi yang diakarkan itu hanya bagian-bagian depan nih, makanya namanya metode akar.
Yang di belakang caranya adalah, jadi karena ini baris kedua, yang diolah juga baris kedua di sini. Ya, lihat. Jadi biar hafal, nanti nggak usah ngapalin itu ya. Di sini dua, ya, dua ini dikurang terlebih dahulu. Ini pengurangnya, ini pengalinya nih. 1 kali 1. Nilainya berapa? Dibagi ini M10. Kebetulan ini 1 di depan, ya. Kalau bukan 1 ya ikutin aja, pokoknya M10 itu ya. Oke. Dapat ya? Nah, setelah itu kopikan ke belakang karena rumusnya ini sudah benar, ya, sudah seperti itu. Jadi kalau kita lihat yang di belakangnya gitu ya. Jadi yang belakangnya itu sama dengan 3 dikurang 1 kali 1, nilainya berapa dibagi 1. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat formulanya begini. O6 dikurang $M$9 kali O9, nilainya berapa? Dibagi $M$10. Ya. Kopikan ke belakang. Terus. Nah, di sini sekali lagi ya, ini berurut seperti ini, seperti ada semacam pola ya, ada semacam pola matematik itu. Kalau kalian tahu pola dari matematik itu gampang. Oke. Nah, ini kalau dilihat formulanya, ingat yang paling depan makanya akar square root ya. N7 dikurang N9 kuadrat atau N9 kali N9 dikurang N10 kuadrat atau N10 kali N10. Nanti N9 dan N10 ini sebagai pengali untuk pengurang pada tahap berikutnya. Jadi di sini misalnya kalau kita lihat ya, formulanya adalah O7 dikurang N9 kali O9 dikurang N10 kali O10, nilainya berapa dibagi N11. Ya, ingat. Dan seterusnya sampai di sini. Oke. Nah, jadi yang bawah ini namanya T. Ini bawah ini namanya T ya. Yang ini, yang hijau ini, hasil olahan dari X transpos Y itu namanya T kecil. Namanya T kecil. Ya. Yang hijau muda ini, yang hijau keabu-abuan ini, sebagai olahan dari I ini, identitas ini namanya inverse dari T transpos. Ya. Inverse dari T transpos itu ini. Ya. Oke, yang L tadi, yang L tadi, ya, ini L nih, diolah menjadi A. Kalau ini L1 ya ini A1. Ini L2, ini A2, gitu ya. Yang H, ini matriks H ini, matriks H, ini diolah menjadi matriks G. Ini G, ya. Olahannya namanya G di sini, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, bagaimana kita mencari matriks inverse dari X transpos X ini? Ini inverse dari X transpos X itu dengan tidak menggunakan perintah M inverse ya. Itu sama dengan matriks ini ya. Matriks ini ditranspos ya, ditranspos kalikan matriks ini. Jadi kalau kita kalikan ini. Lihat, perhatikan matriksnya ya. Oke. Ya. Q9 ini Q9 sampai T12 ya. Ya, jadi ini matriks ini ditranspos dikalikan matriks ini ya. Jadi transpos dari ini kali matriks ini menghasilkan matriks inverse ya. Inverse dari matriks rancangan. Makanya saya namakan ini inverse matriks rancangan ya. Inverse matriks rancangan. Kalau masing-masing nilai inverse matriks rancangan ini ya, kalau masing-masing ini kan X transpos X inverse ya. Kalau masing-masing nilai di sini saya kalikan dengan sigma kuadrat topi atau sigma topi kuadrat yang nilainya sama dengan 16 ya, maka dapatlah ini. Maka ini sering disebut dengan matriks varian kovarian dari beta. Dari mana? Semua ini masing-masing kalikan 16. Ini kali 16, 9, karena ini 9/16.
Ini kali 16, min 10, karena ini min 10 per 16, dan seterusnya ya. Gitu. Nah, yang jelas yang di tengah ini, variannya. Ini varian dari beta 1, ini varian beta 2, varian beta 3, ini varian beta 4. Ya. Yang bukan diagonal, ya kovarian. Dia simetris. Karena kovarian, ini kovarian beta 1 dengan beta 3. Ini kovarian beta 3 dan beta 1. Simetris. Jadi mau dibolak-balik, kovarian beta 1, beta 3 sama dengan kovarian beta 3, beta 1. Oke. Nah, ini ya, jadi dengan metode akar kita juga bisa mencari kebalikan atau inverse dari X transpose X itu. Nah, sekarang pakai Excel langsung bisa aja, langsung kebalikan M inverse tadi, ya selesai kan. Nah, tapi dulu waktu masih belum ada, ini sangat berarti sekali dalam mencari matriks inverse N kali N, ya. Yang N-nya tentu lebih dari 3. Oke. Nah, sekarang ini tadi ya 213 min 1 menghasilkan 102 min 2, ya. 102 min 2 ini A1, ini A2 olahannya. Ini yang sama dengan yang di sini tadi. Nah, ini ya. Sama di sini tadi. Nah, kalau kita mau lihat A transpose T atau A transpose A apa gitu ya. Jadi A1 transpose A1, A1 transpose T. Jadi misalnya begini, ini ya. Atau A transpose kali T atau sum product sama saja di sini ya. Jadi kalau kita cari sum productnya gini ya. Oh, ini dengan cara sum product ya. Oke, maksudnya begini maksudnya. Ini sum product A1 ya dengan T, ini kan T-nya, oke, menghasilkan 3 ya kan. Nah, ini kalau misalnya sum product A2 dengan T ya, menghasilkan 9. Nah, ini 3 dan 9 tadi kan taksiran dari ini. 3 dan 9 itu taksiran dari L transpose beta ini, ya. Nih. 3 dan 9 kan taksiran dari transpose beta tadi, ya. Nah, sekarang kalau apa namanya itu A transpose ya, A transpose T ya. Ya. Kalau A transpose A ya. A transpose A gini ya. Atau sum square dari ini A1. Ini kan A1 nih. Koefisien dari 1. Sorry. Ada gangguan ya. Nah, 9 ya. Ini sum square dari A2. 4 ya. Nah, 9 dan 4 ini adalah angka yang di bawahnya tadi. Angka yang di bawahnya ini 9 sama 4 ya. Nah, ini 9 sama 4. Nah, tinggal dikalikan 16 kita dapatkan nilai estimasi dari varian gitu ya. Nah, jadi selain menggunakan rumus yang di sini, kita bisa menggunakan rumus A transpose A, A transpose A, atau A transpose T. Ini A transpose T menggunakan ini ya. Ini A transpose T, A transpose T. Ini menggunakan A transpose A ya. Nah, ini tuh. Kalau ini A transpose A dikalikan S kuadrat ya. Nah, gitu. Oke, jadi itu yang apa namanya dipakai alat bantu kalau kita menggunakan metode akar kuadrat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menguji hipotesis nih ya, menguji hipotesis. Hipotesisnya dua kombinasi linier. Yang pertama, ini ya. Jadi H0-nya itu 2 beta 1 ditambah 1 kali beta 2 ditambah 3 kali beta 3 dikurang beta 4 sama dengan 15 ya. Perhatikan ya, itu yang satu. Yang kedua, kombinasi linear yang kedua, min 2 beta 1 min beta 2 plus beta 3
plus beta 4 sama dengan min 17. Ya, ada 2 kombinasi linear. Berarti Q-nya ada 2. Ya, Q-nya ada 2. Oke. Nah, atas dasar ini dengan cara makanya sekaligus ngolahnya ini ya, mengolahnya sekaligus karena juga hal yang sama di sini masih ada kaitannya. H ini diolah dengan metode akar menjadi begini, menjadi G ini. Ini G-nya 102 min 2 min 1020 ya. Nah, oke. Nah, dengan teori yang tadi kita dapatkan di sini kita perlu mengolah yang namanya ini G transpose ya. G transpose. Jadi ini G transpose. Jadi kalau kita lihat ini tuh yang mana ya. Nah, kita lihat ya. Oke. Jadi kalau ini G, sorry. Nah, ini ditranspos kali matriks ini. Jadi kita mencari matriks 2 kali 2. Karena kombinasi linearnya kan 2. Jadi ini ditranspos kali matriks ini. Jadi W9X12 ini ditranspos dikalikan W9X12 ya. Menghasilkan yang hijau ini ya, menghasilkan yang hijau ini. 9, ini bisa lihat gampang sebetulnya ini kuadratin aja di sini. 1 tambah 4, 5 tambah 4, 9. 1 tambah 4, 5. Yang diagonalnya. Nah, yang bukan ada diagonalnya, salah satu aja. 1 kali min 1 tambah 4, 3. 3 tambah 0, 3 ya. Jadi 9, 3, 3, 5. Oke? Nah, sekarang yang di sini yang mana? Yang di sini, oke? Yang di sini itu adalah GT dikurang H. GT dikurang H. T-nya mana? Nah, T-nya ini ya, T-nya 7402 ya. 7402. Sekarang gini, 1 ini kali 7, ditambah 0 kali 4, ditambah 2 kali 0, ditambah min 2 kali 2. Jadi 7 dikurang 4, 3 ya. Ini hasilnya 3 kalau ini, jadi kalau ini dikalikan dengan pasangannya ini menghasilkan, dijumlahin menghasilkan nilai 3. 3 dikurang, karena ini persamaan kombinasi linear pertama yang nilainya sama dengan 15, 3 dikurang 15 min 12 ya. Demikian juga yang ini. Pasangan ini dikalikan dengan pasangan ini, ada sum product ya. Atau kalau pakai notasi Mach Victor ya transpos ini kali ini ya. Oke. Jadi min 1 kali 7, min 7 tambah 0, ditambah 0, ditambah 0. Sorry. Mana? Min 1 kali 7, min 7, 0 kali 4, 0. Ini 0, ini 0 ya. Min 7, ditambah min 17, dikurang min 17, 10 ya. Karena ini maksudnya kita ingin menguji apakah min beta 1, apakah min 2 beta 1, min beta 2 plus beta 3 plus beta 4 sama dengan min 17 itu ya. Nah, jadi ini 10 hasilnya. Nah, sekarang di sini dari sini diolah lagi dengan cara metode akar tadi. Makanya kalau nggak paham metode akar harus belajar di sini. Ini diakarkan dulu. Ini akar dari 9 ya. Ini akar dari 9. Oke. Nah, yang di sini 3 dibagi 3, 1. Min 12 dibagi 3, min 4 ya. Yang di sini 5 ini sebelum diakarkan 5 ini dikurang 1 kuadrat, 4. 4 diakarkan 2 ya. Nah, yang di sini ya 10 ini dikurang 1 kali min 4. 10 ditambah 4, 14, bagi 2 tuh 7 ya. Nah, setelah itu baru kita menghitung ya, nilai statistik ujinya. W yang tadi di halaman terakhir dari PowerPoint ya, itu adalah statistik W ya. Oke, saya ini kalau di W-nya ya dipanjangkan tampilannya gini ya. Jadi ini kuadrat dalam bahasa Excel-nya sum square
dari 19 sampai Y20, jadi 16 ditambah 49. Ya. 16 tambah 49. Ya kan? Dibagi, nah dibagi. Ini kan jumlah kuadrat. Ini kan jumlah kuadrat hipotesis model, ya. Ini dibagi berapa? Dibagi 2, ya, dibagi 2 karena hanya ada 2 kombinasi linier yang ada pada hipotesis ini, ya. Duanya di sini nih, ya. Dibagi dengan jumlah kuadrat galat, itu jumlah kuadrat ini YY tadi, ya, yang 581 tadi, ya. H3, ini H3 nih, ya, 581, ya. Dikurangi T transpose T. T transpose T itu ini, kuadrat ini, ya. 49 ditambah 16 tambah 4 gitu ya. Nah, jadi nilainya sama dengan ini, sum square, ya, dari P9 sampai P12. Nih, P9 sampai 12, ya, yang hijau itu. Nilainya berapa? Nah, dapatlah nilainya 2,031. Nilai W-nya 2,031, ya. Oke. Jadi kalau mau mengikuti rumus itu, ini 581 dibagi tadi, jumlah kuadrat yang hijau tadi, kali 364. 364 ini derajat bebas dari galat. Jadi ini jumlah kuadrat galat, ini derajat bebas galat, ini jumlah kuadrat model, 2 kombinasi linier, dibagi derajat bebasnya 2. Setiap kombinasi linier itu 1 derajat bebas. Oke. Nah, nilainya W-nya itu. Nah, W ini berdistribusi Ki kuadrat, berdistribusi F. Berdistribusi F dengan derajat bebas. Yang pertama Q adalah banyaknya kombinasi linier yang diuji, ya. Banyaknya kombinasi linier yang diuji itu 2. Dan derajat bebas galat yaitu 36 dikurang 4, 32. Nah, jadi begini. Ini adalah kalau mau menggunakan tabel F 5%, 2 itu derajat bebas hipotesis, 364 derajat bebas galat, ya. Nah, oke, nilainya 3,295. Kalau mau pakai tabel ini berarti karena nilai jadi kriteria penolakan hipotesisnya itu tolak hipotesis 0 apabila nilai W hitung ini lebih besar daripada F tabel. Ini kan lebih kecil nih dari F tabel. Nah, oleh karenanya hipotesis 0 gagal ditolak. Kan menolak kalau lebih besar daripada F tabel. Jadi tolak hipotesis 0 jika W hitung lebih besar daripada F tabel. Karena W hitung 2,031 tidak lebih besar daripada 3,295, maka hipotesis 0 tidak ditolak. Ya. Atau bisa lihat dari nilai peluang ini. Caranya gimana nilai peluang? Ya pakai bantuan Excel, kita nyari P, nyari F-dist. Ini mencari peluang dari distribusi F. Ya. Nilai X22 ini berapa? 2,031. Derajat bebas pertama berapa? 2. Derajat bebas kedua 364. Nilainya 0,148. Nah, kalau menggunakan kriteria penolakan hipotesis 0 dengan nilai peluang, tolak hipotesis 0 jika nilai peluangnya lebih kecil daripada taraf nyata pengujian. Kalau kita gunakan taraf nyata pengujian 5%, ini lebih besar dari 5%. Apalagi 1%. Ya. Jadi kesimpulannya hipotesis 0 tidak ditolak, ya, atau hipotesis 0 diterima. Artinya kita bisa katakan bahwa yang pertama kombinasi linier 2 beta 1, 1 beta 2, 3 beta 3 dikurang beta 4 sama dengan 15, dan min 2 beta 1 min beta 2 plus beta 3 plus beta 4 sama dengan min 17 ini masih dikatakan benar. Ya. Oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik ya, nanti materi saya share, Excel dan PowerPoint-nya silakan
dipelajari ulang. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong nyalakan kameranya.